Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, kelancaran di kehidupan kita. Namaku Kirana, usia 28 tahun. Lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri ternama. Sejak kecil aku diajarkan untuk tidak hanya menjadi pintar, tapi juga tangguh. Ibuku seorang guru matematika, ayahku pensiunan bank. Mereka membesarkanku dengan disiplin dan kasih sayang yang tak pernah setengah-setengah. 3 tahun lalu, aku diterima di salah satu perusahaan investasi terbesar di Jakarta, Ardanta Capital. Awalnya sebagai analis junior, kini aku sudah naik menjadi senior investment analyst. Aku punya meja sendiri di lantai 21 dengan jendela besar yang menghadap ke Cakrawala Kota. Setiap pagi aku datang lebih awal dari siapapun, menyeduh kopi sendiri dan membuka laptop dengan semangat yang sama seperti hari pertama aku bekerja. Aku mencintai pekerjaanku. Angka-angka, grafik, laporan pasar, semuanya seperti teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Aku suka ketika hasil analisisku membantu klien mengambil keputusan besar. Aku suka ketika presentasiku membuat ruangan hening, semua mata tertuju padaku. Bukan karena wajahku, tapi karena isi pikiranku. Rekan-rekanku menyebutku si perfeksionis, kadang dengan kagum, kadang dengan nada sinis. Tapi aku tak peduli. Aku tahu di dunia yang keras ini, apalagi sebagai perempuan, aku harus 2 kali lebih baik untuk dianggap setara. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan laporan kuartalan untuk klien besar dari Singapura. Pak Dimas, atasanku, memanggilku ke ruangannya. "Kir, good job ya. Klien suka banget sama insight kamu soal sektor energi. Minggu depan, kamu yang presentasi langsung ke mereka." Aku tersenyum lebar. "Terima kasih Pak, saya siap." "Bagus. Ini bisa jadi batu loncatan buat kamu. Siap-siap ya, ini bukan presentasi biasa. Investor asing, ekspektasinya tinggi." Aku mengangguk. Dalam hati aku tahu bahwa justru dari sinilah semuanya akan berubah. Bahwa senyumku hari itu adalah senyum terakhirku yang benar-benar tulus di kantor ini. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa, atau setidaknya aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya masih normal. Pagi-pagi, aku tetap datang lebih awal, menyeduh kopi favoritku, dan menyapa satpam dengan senyum yang sama. Tapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda, bukan dari luar, tapi dari dalam diriku sendiri. Setiap kali aku membuka laptop dan menatap layar penuh angka dan grafik, ada suara kecil di dalam hati yang berbisik. "Hati-hati Kirana, ini bukan sekedar promosi." Pak Dimas mulai sering memanggilku ke ruangannya, bukan untuk membahas laporan atau strategi, tapi hal-hal yang aneh. Ia mulai bertanya soal gaya berpakaianku, menyarankan agar aku lebih feminin saat presentasi nanti. Katanya, investor asing itu suka yang segar-segar. "Kamu punya potensi, Kir. Sayang kalau nggak dimaksimalkan." Aku tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Tapi ia tidak tertawa. Matanya serius, bahkan terlalu serius. "Coba deh, minggu depan kamu pakai dress yang lebih manis. Jangan terlalu kaku, biar suasananya cair. Kamu kan cantik, sayang kalau nggak dimanfaatkan." Aku terdiam. Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut yang menyesakan. Aku ingin percaya bahwa ini hanya bagian dari strategi komunikasi. Tapi kenapa rasanya seperti aku sedang dijadikan alat? Di meja kerjaku, aku menatap undangan rapat investor yang akan berlangsung minggu depan. Namaku tercantum sebagai pembicara utama. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya aku merasa tidak bangga. Aku merasa kotor. Sore itu, saat semua orang sudah pulang,
aku masih duduk di kantor. Lampu-lampu kota mulai menyala, dan bayanganku terpantul di jendela. Aku melihat diriku sendiri, rapi, profesional, kuat, tapi juga lelah. Aku bertanya dalam hati, apakah ini harga dari mimpi yang selama ini kuperjuangkan? Dan untuk pertama kalinya, aku tak tahu jawabannya. Tapi tak ada waktu untuk ragu. Kalender terus bergerak dan hari presentasi besar itu semakin dekat. Aku mencoba mengalihkan pikiranku ke hal-hal teknis, menyempurnakan slide, memperbaharui data pasar, melatih intonasi suara. Aku ingin tampil sempurna, bukan karena penampilan, tapi karena isi. Namun setiap kali aku membuka lemari dan memilih pakaian kerja, suara Pak Dimas kembali terngiang. Coba deh yang lebih manis. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah blazer abu-abu kesayanganku terlalu kaku? Apakah rambutku harus digerai? Apakah aku harus tersenyum lebih sering, mesti hatiku tak ingin? Hari H pun tiba. Aku datang lebih awal dari siapapun, seperti biasa. Tapi kali ini, aku membawa 2 set pakaian. Satu yang biasa kupakai, blazer hitam dan celana panjang andalan profesionalku. Dan satu lagi, dress pastel selutut yang tak pernah kupakai ke kantor. Hadiah dari sepupuku yang bekerja di dunia fashion. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi kantor, memegang 2 pilihan itu di tangan. Di luar, suara sepatu hak tinggi dan tawa basa-basi mulai memenuhi koridor. Aku bisa saja memilih dress itu. Aku tahu, semua akan lebih mudah jika aku menurut. Tapi entah kenapa, tanganku justru bergerak ke arah blazer. Aku memilih menjadi diriku sendiri. Presentasi dimulai pukul 10. Ruangan penuh. Investor dari Singapura duduk di barisan depan. Wajah-wajah serius dengan jas mahal dan tablet di tangan. Pak Dimas berdiri di sampingku, bersenyum lebar tapi matanya dingin saat melihat pakaianku. Aku menatap hadirin dan menarik nafas panjang. Selamat pagi, nama saya Kirana. Hari ini, saya akan mempresentasikan potensi pertumbuhan sektor energi terbarukan di Asia Tenggara dalam 5 tahun ke depan. Slide pertama muncul. Aku mulai bicara. Suaraku tenang, dataku kuat, dan argumenku tajam. Tak ada yang bisa membantah isi presentasiku. Aku melihat beberapa investor mengangguk, mencatat, bahkan tersenyum. Tapi saat aku selesai dan ruangan bertepuk tangan, aku menoleh ke Pak Dimas. Ia tidak tersenyum. Ia hanya bertepuk tangan pelan, lalu membisikkan sesuatu yang membuat jantungku mencelos. Sayang sekali, Kir. Kamu bisa bikin mereka lebih terkesan kalau kamu sedikit lebih tahu caranya tampil menarik. Aku menatapnya, tak percaya, tapi ia sudah berbalik, menyalami para investor dengan senyum palsu yang perfect. Hari itu aku menyadari, aku mungkin memenangkan pertempuran data, tapi aku baru saja memulai perang yang lebih besar. Keesokan paginya, aku dipanggil ke ruang Pak Dimas. Suaranya di telepon terdengar datar, tanpa basa-basi. Kirana, ke ruangan saya sekarang. Aku masuk dengan hati-hati. Ia duduk di balik meja kerjanya yang rapi, mengenakan jas biru tua dan dasi merah marun. Di belakangnya, jendela besar memamerkan langit Jakarta yang mendung. Silakan duduk, katanya sambil menatapku tanpa senyum. Aku duduk, tanganku mengengkal di pangkuan. Presentasimu kemarin bagus, katanya akhirnya. Tapi ada hal yang perlu kita bicarakan. Aku menahan nafas. Kamu tahu kan, Kir, dunia investasi itu bukan cuma soal angka. Ini juga soal impresi, aura, chemistry. Aku mengangguk pelan, meski tak sepenuhnya paham kemana arah pembicaraan ini. Jadi begini, lanjutnya. Minggu depan ada investor baru dari Jepang. Mereka sangat visual. Aku ingin kamu ikut lagi. Tapi kali ini, tolong tampilkan versi terbaik dari dirimu. Pakai dress yang lebih feminin, mungkin sedikit make up, dan jangan terlalu tegang. Senyum, Kirana. Senyum itu aset. Aku menatapnya, tak percaya. Maksud Bapak, saya harus berdandan supaya investor senang. Ia mengangkat bahu. Bukan begitu, tapi kamu harus tahu cara bermain.
Dunia ini keras. Kalau kamu mau naik, kamu harus tahu kapan harus tampil. Menarik. Aku berdiri. Pak, saya di sini karena kemampuan saya, bukan karena penampilan saya. Ia senyum kecil, tapi senyumnya dingin. Kamu pintar, Kir. Tapi pintar saja kadang gak cukup. Dunia ini lebih rumit dari itu. Aku keluar dari ruangannya dengan dada sesak. Di luar, rekan-rekanku sibuk dengan layar masing-masing. Tak ada yang tahu bahwa dunia kecilku baru saja berguncang. Di toilet wanita, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah yang katanya terlalu serius, terlalu kaku, terlalu tidak menyenangkan. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan menjadi profesional berarti harus menjadi cantik? Dan untuk pertama kalinya, aku merasa marah. Marah karena aku tahu aku pantas berada di ruangan itu. Marah karena semua kerja kerasku, semua lembur yang tak dibayar, semua laporan yang kubuat dengan teliti, semuanya dikecilkan hanya karena aku tak mau menjadi hiasan meja di depan investor. Hari itu, aku pulang lebih awal. Bukan karena menyerah, tapi karena aku butuh ruang untuk bernafas. Di dalam taksi, aku menatap pantulan wajahku di jendela. Aku mencoba melihat diriku seperti mereka melihatku. Terlalu serius, terlalu kaku, terlalu tidak menyenangkan. Tapi yang kulihat adalah perempuan yang bertahan, yang tak pernah menjual dirinya demi validasi, yang tak pernah mengorbankan prinsip demi tepuk tangan. Keesokan harinya, aku datang ke kantor dengan langkah mantap. Aku mengenakan pakaian yang sama seperti biasa, blazer hitam, celana panjang, dan sepatu datar. Rambutku diikat rapi, tak ada lipstik mencolok, tak ada senyum palsu. Saat aku masuk ruang rapat pagi itu, beberapa rekan melirikku. Salah satu dari mereka, Rika, analis baru yang selalu tampil modis, berbisik pelan kepadaku. "Berani banget kamu, Kir." Aku hanya mengangguk. Aku tak sedang mencari pujian. Aku sedang mempertahankan harga diriku. Pak Dimas masuk beberapa menit kemudian. Ia berhenti sejenak saat melihatku, lalu melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata. Tapi aku bisa merasakan ketegangan di udara, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Rapat berjalan seperti biasa, tapi aku tahu ini bukan lagi soal laporan atau strategi. Ini soal siapa yang tunduk dan siapa yang bertahan. Dan aku memilih bertahan. Sore harinya aku menerima email dari HR. Subjeknya singkat. Evaluasi kinerja, harap hadir besok pagi. Aku menatap layar laptopku lama sekali. Jantungku berdetak pelan tapi berat. Aku tahu ini bukan evaluasi biasa. Ini adalah peringatan. Dan mungkin awal dari akhir. Keesokan paginya, aku duduk di ruang HR yang dingin dan terlalu rapi. Di depanku, duduk dua orang, Mbak Lila dari HR dan Pak Dimas, dengan ekspresi datar yang tak bisa kutebak. Di meja ada map berwarna biru tua bertuliskan evaluasi kinerja, Kirana A. "Terima kasih sudah datang, Kirana," kata Mbak Lila dengan senyum tipis yang terasa seperti formalitas. "Kami ingin membahas beberapa hal terkait performa kerjamu dalam 2 bulan terakhir." Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Dari catatan kami, lanjutnya, ada beberapa feedback dari tim dan atasan langsung yang menyebutkan bahwa kamu kurang kooperatif dalam bekerja sama. Beberapa menyebut kamu terlalu individualis, bahkan defensif saat diberi masukan. Aku menoleh ke Pak Dimas. Ia menatap luris ke depan seolah tak mendengarku. "Maaf," kataku pelan. "Tapi saya rasa itu tidak benar.
Saya selalu terbuka terhadap masukan, selama itu relevan dengan pekerjaan saya. Mbak Lila senyum lagi. Kali ini lebih kaku. Kami tidak mempertanyakan kompetensimu, Kirana. Tapi dalam dunia kerja, soft skill juga penting. Kemampuan beradaptasi, fleksibilitas, dan tentu saja sikap profesional. Aku ingin tertawa. Profesional? Apakah menolak berdandan demi investor dianggap tidak profesional? Jadi, apa maksud dari evaluasi ini? Tanyaku akhirnya. Pak Dimas angkat bicara. Kami belum mengambil keputusan, tapi kami ingin kamu tahu bahwa sikapmu belakangan ini membuat beberapa pihak merasa tidak nyaman. Aku mengangguk telan. Aku mengerti, ini bukan evaluasi, ini peringatan. Ini cara halus untuk mengatakan tunduk atau keluar. Sejak hari itu, semuanya berubah. Tugas-tugasku mulai dikurangi. Proyek besar yang biasanya kutangani dialihkan ke orang lain. Aku tak lagi diajak dalam rapat-rapat penting. Bahkan beberapa rekan mulai menjaga jarak, seolah takut tertular reputasi burukku. Dulu aku adalah bintang tim. Sekarang aku seperti bayangan yang tak diinginkan. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan proyek atau pujian. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa semua yang kubangun dengan kerja keras bisa dihancurkan hanya karena aku menolak menjadi boneka. Dan di tengah kehampaan itu, satu pertanyaan terus menghantuiku. Apakah aku akan diam atau melawan? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar sementara lampu kota menari-nari di dinding. Aku tahu, jika aku diam, aku akan perlahan-lahan direnyapkan. Tapi, jika aku melawan, aku harus siap kehilangan segalanya. Pagi harinya, aku datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Kali ini bukan untuk menyeduh kopi atau menyapa satpam dengan senyum, tapi untuk memulai sesuatu yang lebih besar. Pembuktian. Aku membuka laptop dan mulai menyusun ulang data yang pernah kukumpulkan. Analisis pasar energi terbarukan yang sempat kupresentasikan, tapi kemudian dikubur begitu saja. Aku tahu proyek itu punya potensi besar, tapi karena aku tak mau jadi pemanis, semua itu dianggap tak relevan. Aku mulai bekerja diam-diam, mengakses data yang tak lagi menjadi bagianku, menghubungi kontak-kontak lama yang pernah bekerja sama denganku. Aku bahkan menginap 2 malam di kantor, tidur di sofa ruang istirahat dengan hoodie sebagai selimut. Tak ada yang tahu apa yang sedang kulakukan, dan aku sengaja merahasiakannya. Karena aku tahu, jika mereka tahu, mereka akan menghentikanku sebelum aku sempat menyelesaikannya. Di tengah kelelahan itu, satu-satunya yang memberiku harapan adalah Bu Rani, direktur senior yang selama ini jarang bicara, tapi selalu memperhatikanku dengan tatapan yang tak menghakimi. Suatu malam saat aku masih di kantor pukul 9, ia menghampiriku. "Kirana," katanya pelan, "kamu sedang mengerjakan sesuatu ya?" Aku terdiam, lalu mengangguk. Ia duduk di sampingku melihat layar laptopku. "Ini data yang sangat kuat. Kenapa kamu kerjakan sendirian?" Aku menatapnya, ragu. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku percaya. Karena saya ingin membuktikan bahwa saya layak. Bukan karena wajar saya, tapi karena isi kepala saya. Bu Rani tersenyum. "Kamu tidak sendiri, Kirana. Dunia ini memang belum adil, tapi bukan berarti kita harus tunduk." Sejak malam itu, ia membantuku diam-diam, memberiku akses ke laporan internal, memperkenalkan aku ke analis senior dari kantor cabang, bahkan menyarankan strategi komunikasi yang lebih tajam. Aku mulai merasa hidup kembali,
Bukan karena aku ingin balas dendam, tapi karena aku ingin berdiri tegak dengan caraku sendiri. Dan aku tahu waktuku tak banyak. Presentasi investor berikutnya tinggal 2 minggu lagi. Aku harus siap, karena kali ini aku tak hanya membawa data. Aku membawa harga diriku. Dan ternyata aku tidak membawanya sendirian. Sejak malam itu, Bu Rani menjadi satu-satunya cahaya di lorong gelap yang kutapaki. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kalimatnya seperti jangkar yang meneguhkan langkahku. Ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi perempuan yang dipaksa memilih antara integritas dan karir. "Kamu tahu, Kirana?" katanya suatu malam saat kami lembur bersama. "Dulu aku juga pernah diminta hal yang sama. Bedanya, aku waktu itu diam. Aku pikir asal aku bisa bertahan, nanti aku bisa mengubah sistem dari dalam. Tapi ternyata sistem itu terlalu nyaman dengan ketidakadilan." Aku menatapnya, terkejut. "Lalu kenapa ibu tetap di sini?" Ia tersenyum tipis. "Karena aku menunggu seseorang yang cukup berani untuk tidak diam. Dan sekarang kamu datang." Sejak saat itu kami bekerja seperti dua mata pisau yang saling mengasah. Aku menyusun ulang laporan analisis dengan pendekatan yang lebih tajam, lebih strategis, dan lebih berani. Bu Rani membantuku mengakses data yang tak bisa aku jangkau sendiri. Bahkan mempertemukanku dengan 2 klien lama yang kecewa dengan pendekatan kosmetik perusahaan selama ini. Kami menyusun presentasi alternatif, bukan hanya untuk investor Jepang minggu depan, tapi untuk membuka mata manajemen bahwa pendekatan seksis dan dangkal mereka justru merugikan perusahaan. Tapi kami tahu, ini perjudian besar. Jika ketahuan, aku bisa dipecat, dan Bu Rani bisa kehilangan reputasinya. Namun, di tengah semua itu, aku merasa hidup. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa punya tujuan yang lebih besar dari sekedar naik jabatan. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan tak harus menjual senyum untuk didengar, bahwa kompetensi tak boleh dikalahkan oleh kosmetik. Dan aku tahu waktunya hampir tiba. Tinggal 1 minggu lagi sebelum presentasi. Dan aku bersumpah, kali ini aku akan bicara dengan suara penuh. Hari-hari menjelang presentasi resmi terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Di satu sisi, aku masih harus menjalankan tugasku sebagai analis biasa, membuat laporan harian, menghadiri rapat yang kini terasa seperti formalitas kosong. Di sisi lain, aku dan Bu Rani bekerja diam-diam, menyusun presentasi bayangan yang bisa mengubah segalanya. Kami menyebutnya begitu, presentasi bayangan, karena ia hidup di balik layar, tak terdaftar dalam agenda resmi, tak diketahui oleh manajemen, tapi menyimpan kekuatan yang bisa mengguncang fondasi perusahaan. Setiap malam, kami bertemu di ruang arsip lantai 18, ruangan yang jarang dipakai, sunyi, dan cukup jauh dari radar Pak Dimas dan kroni-kroninya. Di sana, kami menyusun ulang narasi. Bukan sekedar data dan grafik, tapi cerita. Cerita tentang bagaimana pendekatan berbasis substansi bisa menghasilkan keputusan investasi yang lebih berkelanjutan. Cerita tentang bagaimana perempuan profesional bisa memimpin tanpa harus menjual senyum. Investor Jepang ini bukan seperti yang mereka kira, kata Bu Rani sambil menunjuk profil salah satu direktur utama yang akan hadir. Mereka menghargai ketegasan dan integritas, tapi Pak Dimas terlalu sibuk menjual kemasan. Aku mengangguk. Maka kita beri mereka isi. Kami menyusun strategi. Aku akan tetap hadir dalam presentasi resmi, seperti yang dijadwalkan. Tapi setelah itu, kami akan mengundang perwakilan investor ke sesi tambahan dengan restu diam-diam dari salah satu direktur komisaris yang diam-diam mendukung gerakan kami. Ini beresiko, kataku suatu malam, menatap layar laptop yang menampilkan slide terakhir presentasi bayangan kami. Kalau mereka tahu, Bu Rani menatapku. Tenang, resiko terbesar adalah membiarkan ketidakadilan terus hidup. Kalau kita tidak mulai sekarang, siapa lagi? Hari H pun tiba.
Aku berdiri di depan cermin kamar mandi kantor, mengenakan blazer biru tua dan kemeja putih. Tidak ada dress pastel, tidak ada lipstick mencolok. Tapi ada sesuatu yang berbeda di mataku hari ini. Keberanian. Presentasi resmi berjalan seperti yang kuduga. Pak Dimas membuka dengan senyum lebar dan candaan ringan yang dipaksakan. Ia memperkenalkanku dengan kalimat yang membuatku ingin pergi saat itu juga. Dan sekarang mari kita dengarkan presentasi dari analis kami yang tidak hanya pintar, tapi juga cantik. Beberapa tawa terdengar. Aku menahan nafas, tapi aku tetap melangkah ke depan, menatap para investor dan memulai presentasiku dengan suara yang tenang dan tegas. Aku menyampaikan materi yang sudah disetujui manajemen, tapi aku tahu ini bukan panggungku yang sesungguhnya. Panggungku datang 1 jam kemudian. Sesi tambahan berlangsung di ruang rapat kecil di lantai 23. Hanya ada 5 orang di sana. 2 investor Jepang, 1 penerjemah, Bu Rani dan aku. Presentasi bayangan dimulai. Aku bicara tanpa naskah. Slide demi slide mengalir. Bukan hanya menyajikan data, tapi juga visi. Aku bicara tentang potensi energi terbarukan, tentang tren global, tentang bagaimana perusahaan bisa menjadi pelopor perubahan, bukan hanya pencari untung. Mereka mendengarkan dengan serius, dengan mata yang tak berpaling. Salah satu dari mereka, pria paruh bada dengan jas abu-abu dan kacamata tipis, mengangguk pelan. This is the kind of thinking we are looking for. Aku hampir tak bisa bernafas. Setelah sesi selesai, mereka berdiri dan menyalami kami satu persatu. Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian berlebihan. Tapi ada sesuatu di mata mereka, pengakuan. Saat pintu tertutup kembali, aku dan Bu Rani saling menatap. Tak ada kata-kata. Tapi kami tahu, kami baru saja menyalakan api kecil di tengah hutan yang terlalu lama gelap. Namun, kami juga tahu, api sekecil itu bisa memancing badai. Dan badai itu datang lebih cepat dari yang kami kira. Pagi harinya, suasana kantor terasa aneh, terlalu hening, terlalu rapi, seolah semua orang tahu sesuatu yang belum ku ketahui. Tatapan rekan-rekanku terasa seperti bisikan yang tak diucapkan, penuh simpati, tapi juga ketakutan. Aku baru saja duduk di meja saat notifikasi email masuk. Subjeknya membuat perutku langsung mual. Pemanggilan khusus, segera hadir ke ruang direksi. Aku tahu, ini bukan undangan biasa, dan aku tahu waktunya sudah tiba. Di ruang direksi, Pak Dimas duduk di tengah dikelilingi 2 manajer senior dan 1 perwakilan HR. Tak ada senyum, tak ada basa-basi. Kirana, katanya, kami sudah menerima laporan bahwa kamu telah melakukan presentasi tidak resmi kepada investor tanpa seizin manajemen. Apakah itu benar? Aku menatapnya. Saya tidak melanggar aturan. Saya hanya menyampaikan data yang relevan. Dan saya tidak sendiri. Jangan bawa-bawa nama orang lain. Potongnya cepat. Kamu tahu ini pelanggaran serius. Investor datang untuk mendengar strategi perusahaan, bukan opini pribadi seorang analis. Aku menarik napas dalam. Tapi mereka menyambut baik presentasi itu. Mereka bahkan bilang, kami tidak bicara soal hasil. Katanya, suaranya mulai meninggi. Kami bicara soal prosedur. Kamu melewati jalur resmi. Kamu bertindak seolah-olah kamu pemilik perusahaan ini. Aku menoleh ke perwakilan HR. Ia menunduk, tak berani menatapku. Mulai hari ini, kami nonaktifkan sementara. Kami akan melakukan investigasi internal. Selama itu, kamu tidak diperkenankan mengakses sistem perusahaan. Aku merasa seperti ditampar. Jadi, saya diskors? Bukan skorsing, hanya penonaktifan sementara, untuk kebaikan bersama. Aku berdiri perlahan. Baik, tapi saya ingin satu hal dicatat dalam berita acara. Saya tidak menyesal melakukan presentasi itu, karena saya percaya perusahaan ini butuh lebih banyak orang yang berani bicara, bukan hanya yang pandai menyenangkan. Pak Dimas tak menjawab, tapi aku melihat rahangnya mengeras.
Aku kembali ke meja hanya untuk menemukan laptopku sudah tidak bisa diakses. Akunku diblokir, semua file yang kusimpan, termasuk presentasi bayangan, catatan pribadi, dan data pendukung, hilang. Seolah semua usahaku dibuang ke tempat sampah. Aku duduk di kursiku, menatap layar kosong. Tanganku gemeter. Bukan karena takut, tapi karena marah, karena kecewa, karena sakit hati. Beberapa rekan mendekat, pura-pura bertanya kabar. Tapi aku tahu mereka hanya ingin tahu gosip terbaru. Aku tersenyum tipis, lalu berdiri, mengambil tas, dan berjalan keluar tanpa menoleh. Di lobi, aku bertemu Burani. Ia berdiri di dekat lift, wajahnya tegang. Mereka tahu, aku bilang pelan. Ia mengangguk. Aku juga dipanggil, tapi aku siap. Aku menatapnya, ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Kirana. Dan kebenaran, kadang memang harus dibayar mahal. Aku melangkah keluar dari gedung itu dengan langkah berat. Langit Jakarta mendung seperti hatiku. Tapi di tengah awan gelap itu, ada satu cahaya kecil yang belum padam. Aku mungkin baru saja kehilangan pekerjaanku, tapi aku belum kehilangan suaraku. Dan aku belum selesai. Tapi rupanya mereka ingin aku selesai sepenuhnya. 2 hari setelah penonaktifan itu, aku menerima surat resmi dari HR. Bukan undangan klarifikasi, bukan panggilan untuk mediasi, tapi satu lembar keputusan final. Pemutusan hubungan kerja, efektif segera, tanpa kompensasi. Alasannya, pelanggaran berat terhadap protokol perusahaan dan tindakan yang merugikan reputasi institusi. Aku membacanya berulang kali, berharap ada kesalahan ketik. Tapi tidak, namaku tercetak jelas di bagian atas. Tanda tangan Pak Dimas di bagian bawah, tinta hitam yang dingin dan tegas, seolah berkata, "Kamu bukan siapa-siapa lagi." Tak ada ruang untuk menjelaskan. Tak ada forum untuk pembela diri. Tak ada kesempatan untuk mengatakan bahwa semua yang kulakukan justru demi menyelamatkan wajah perusahaan yang mereka sendiri kotori. Aku duduk di ruang tamu apartemenku, surat itu tergeletak di meja. Di sekelilingku, tumpukan dokumen, laptop yang kini hanya menyimpan kenangan, dan setumpuk penghargaan yang rasanya tak berarti lagi. Teleponku berdering. Burani. Aku juga, katanya pelan, sebelum aku sempat bicara. Mereka memintaku mengundurkan diri. Katanya demi menjaga nama baik perusahaan. Aku menahan napas. Saya minta maaf, Bu. Jangan, jawabnya cepat. Jangan pernah minta maaf karena melakukan hal yang benar. Kami terdiam lama. Di ujung sana, aku bisa mendengar nafasnya yang berat. Lalu ia berkata, "Kamu tahu, Kirana, sistem ini dibangun untuk membuat kita merasa bersalah karena berani, tapi jangan biarkan mereka menang." Setelah telepon ditutup, aku duduk lama dalam diam. Dunia yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh dalam seminggu. Tapi di tengah reruntuhan itu, ada satu hal yang tetap berdiri, keyakinanku. Aku membuka laptop, membuka dokumen kosong, dan mulai menulis. Bukan laporan, bukan analisis pasar, tapi kisahku. Aku menulis semuanya. Dari awal aku masuk Ardanta Capital, bagaimana aku bekerja siang malam, bagaimana aku dipuji karena kinerjaku, lalu perlahan dilucuti hanya karena aku menolak menjadi pemanis di ruang rapat. Aku menulis tentang presentasi bayangan, tentang Burani, tentang bagaimana sistem ini menghukum perempuan yang memilih integritas. Aku menulis dengan jari gemetar, tapi hati yang mantap. Kata demi kata mengalir seperti luka yang akhirnya menemukan jalan keluar. Lalu, dengan napas panjang, aku unggah tulisan itu ke media sosial. Tanpa menyebut nama perusahaan, tanpa menyebut siapapun, tapi cukup jelas untuk membuat siapapun yang pernah ada di dalamnya merasa tersindir. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi satu hal pasti, juga mereka ingin membungkamku, mereka memilih perempuan yang salah. Tulisan itu mulai menyebar seperti api yang menyambar padang ilalang.
Dalam hitungan jam, ratusan komentar membanjiri unggahanku. Sebagian besar adalah dukungan. Dari perempuan-perempuan yang pernah mengalami hal serupa, dari mantan karyawan yang akhirnya berani bersuara, dari orang-orang yang selama ini hanya bisa diam. Aku juga pernah diminta berdandan untuk rapat, padahal aku manajer keuangan. Terima kasih sudah bicara, Kirana. Kamu mewakili banyak dari kami. Berani banget. Salut. Semoga kamu baik-baik saja. Tapi tak semua suara ramah. Ada juga yang menyindir, meremehkan, bahkan menyalahkanku. Kalau nggak mau dandan, ya jangan kerja di dunia korporat. Drama, cari perhatian. Pasti ada alasan lain kamu dipecat. Aku membacanya semuanya, satu persatu, sampai mataku perih dan tanganku gemetar. Lalu aku menangis, tapi bukan karena takut, bukan karena menyesal. Aku menangis karena untuk pertama kalinya aku merasa dilihat. Bukan sebagai pemanis, bukan sebagai angka di laporan kinerja, tapi sebagai manusia, sebagai perempuan yang berani berkata tidak. Hari-hari berikutnya, hidupku berubah. Aku diundang ke podcast independen yang membahas isu perempuan di dunia kerja. Aku diwawancarai oleh media online progresif. Bahkan ada komunitas profesional muda yang memintaku menjadi pembicara dalam forum mereka. Tapi yang paling mengejutkan datang dari seseorang yang tak pernah kuduga. Mbak Ayu, mantan Direktur Keuangan Ardanta Capital yang mengundurkan diri secara misterius 2 tahun lalu. Ia menghubungiku lewat pesan pribadi. Kirana, aku membaca tulisanmu. Aku tahu persis apa yang kamu alami. Aku pernah di posisimu. Kalau kamu mau, aku ingin bertemu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Bilangan Menteng. Ia datang dengan kemeja putih sederhana dan wajah yang tenang, tapi matanya menyimpan luka yang sama denganku. Aku keluar karena alasan yang sama, katanya. Tapi waktu itu aku memilih diam. Aku pikir lebih baik pergi daripada melawan. Tapi kamu memilih jalan yang lebih sulit. Aku menatapnya, pelan. Saya tidak tahu apakah ini jalan yang benar, tapi saya tahu saya tidak bisa lagi pura-pura. Ia tersenyum, dan karena itu kamu akan jadi lebih kuat dari kami semua. Sebelum kami berpisah, ia menyerahkan sebuah kartu nama. Ini startup yang sedang aku bangun. Kami butuh orang sepertimu, yang bukan cuma pintar, tapi juga punya nyali. Aku menatap kartu itu. Namanya tercetak jelas di atas logo perusahaan baru, Arunika Capital, investasi dengan hati nurani. Aku belum menjawab, tapi untuk pertama kalinya sejak dipecat, aku merasa punya arah. Malam itu aku pulang ke apartemen dengan langkah ringan. Aku menyalakan lampu, membuka jendela, dan membiarkan angin malam masuk. Di luar langit Jakarta masih penuh polusi dan kebisingan. Tapi di dalam diriku ada ketenangan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku kehilangan pekerjaan, tapi aku menemukan kembali diriku. Dan itu lebih berharga dari apapun. Tulisan pertamaku hanyalah awal. Setelah itu aku menulis lagi dan lagi. Bukan sekedar curahan hati, tapi catatan-catatan tajam tentang dunia kerja yang diam-diam melukai banyak perempuan. Tentang standar ganda yang tak pernah diucapkan, tapi selalu terasa. Tentang bagaimana profesionalisme seringkali hanya topeng untuk menutupi bias yang sudah mengakar. Setiap tulisan yang kuunggah menjadi percikan, dan percikan itu berubah menjadi nyala. Komentar berdatangan, pesan pribadi membanjiri inboxku. Ada yang bercerita tentang pengalaman mereka sendiri. Ada yang hanya menulis, "Terima kasih Kirana, aku merasa tidak sendirian." Aku mulai diundang ke berbagai forum, bukan sebagai korban, tapi sebagai suara. Suara yang mewakili mereka yang selama ini dibungkam oleh sistem, oleh rasa takut, oleh kebutuhan untuk bertahan hidup.
Di salah satu acara diskusi daring, aku berbicara di hadapan ratusan peserta, mahasiswa, profesional muda, bahkan beberapa eksekutif perempuan. Aku menceritakan kisahku, bukan untuk mengundang simpati, tapi untuk menunjukkan bahwa keberanian itu menular. Ketika saya menolak menjadi pemanis di ruang rapat, kataku, saya kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak kehilangan harga diri. Dan saya percaya, tidak ada karir yang sepadan dengan kehilangan itu. Tepuk tangan virtual bergema, tapi yang paling menyentuhku adalah satu pesan yang masuk setelah acara selesai. Saya baru saja mengundurkan diri dari kantor yang selama ini membuat saya merasa kecil. Terima kasih Kirana, karena kamu, saya berani memilih diri saya sendiri. Aku membaca pesan itu sambil menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena tahu suaraku sampai, dan bukan hanya didengar, tapi menggerakkan. Di tengah semua ini, aku terus berkomunikasi dengan Mbak Ayu. Ia mengajakku bergabung di Arunika Capital, startup yang sedang ia bangun bersama beberapa mantan profesional yang juga memilih keluar dari sistem lama. Visi mereka sederhana, tapi radikal, membangun perusahaan keuangan yang menjunjung etika, transparansi, dan kesetaraan. Aku ragu, bukan karena aku tak percaya pada visinya, tapi karena aku takut gagal lagi. Malam itu aku duduk di balkon apartemenku, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang yang tersesat. Angin malam membelai rambutku, membawa serta suara-suara masa lalu. Tawa di ruang rapat, bisikan sinis di lorong kantor, suara Pak Dimas yang dingin dan tajam. Tapi di antara semua itu, ada satu suara yang lebih keras. Suaraku sendiri. Aku membuka laptop, menulis satu kalimat di email balasan untuk Mbak Ayu. Saya siap bergabung, tapi saya tidak datang untuk sekedar bekerja. Saya datang untuk membangun sesuatu yang berbeda. Kuklik, kirim. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku tersenyum. Bukan karena disuruh, bukan karena ingin terlihat menyenangkan, tapi karena aku tahu aku sedang melangkah ke arah yang benar. Atas tidaknya, aku pikir begitu. Sampai badai kedua datang. Kali ini dari arah yang tak terduga. Dunia maya. Tulisan-tulisanku yang viral rupanya tak hanya menginspirasi, ia juga memancing amarah. Dalam seminggu terakhir, aku mulai menerima pesan-pesan bernada ancaman. Akun-akun anonim menuduhku mencari panggung, menyebar fitnah, bahkan menyebarkan foto-foto lamaku dari masa kuliah yang entah bagaimana bisa mereka temukan. Awas ya Kirana, dunia kerja itu keras, jangan sok suci. Pantas dipecat, emang gak tahu diri. Cantik sih, tapi ternyata licik juga. Awalnya, aku mencoba mengabaikan. Tapi, ketika seseorang mengunggah foto apartemenku dari luar gedung, lengkap dengan caption influencer palsu tinggal di sini, aku mulai merasa takut. Aku menutup tirai, menghapus lokasi dari semua unggahan, mengunci akun media sosialku. Tapi tetap saja, rasa was-was itu menempel seperti bayangan. Malam itu, aku duduk di lantai kamar, memeluk lututku sendiri. Di luar, suara klakson dan deru kendaraan masih terdengar seperti biasa. Tapi di dalam, aku merasa seperti sedang dikepung. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Aku menangis karena marah. Karena dunia yang katanya modern dan terbuka ini masih saja membungkam perempuan yang berani berbicara. Karena keberanian dianggap ancaman, karena kebenaran dianggap pengkhianatan. Aku hampir menyerah. Tapi tepat saat itu, sebuah email masuk dari alamat yang tak kukenal. Subjeknya, "Kami mendengar suaramu." Isinya singkat, tapi cukup untuk membuatku kembali berdiri. Kirana, kami adalah komunitas profesional muda yang sedang membangun ruang aman untuk perempuan di dunia kerja. Kami membaca tulisanmu. Kami ingin kami menjadi bagian dari gerakan ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemimpin. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali.
bukan sebagai korban, tapi sebagai pemimpin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin ini memang jalanku. Keesokan harinya, aku bertemu dengan mereka. 5 perempuan muda dari berbagai latar belakang, hukum, teknologi, media, dan keuangan. Mereka memperkenalkan diri satu persatu, lalu menatapku dengan mata yang penuh harap. Kami ingin membuat platform edukasi dan advokasi, kata salah satu dari mereka. Tempat di mana perempuan bisa belajar, berbagi, dan melawan. Tapi kami butuh wajah, kami butuh suara, kami butuh kamu. Aku terdiam, bukan karena ragu, tapi tersentuh. Dulu, aku hanya ingin didengar. Sekarang aku diminta untuk bersuara lebih keras, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk banyak orang. Aku mengangguk. Kalau kita akan melawan sistem ini, kita harus mulai dari satu hal. Membongkar narasi bahwa perempuan harus tunduk untuk bisa bertahan. Mereka tersenyum, dan di ruangan kecil itu, kami mulai menyusun rencana. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membangun ulang. Aku tahu jalan ini tak akan mudah, tapi aku juga tahu aku tak lagi sendirian. Dan kali ini, aku tidak hanya menulis untuk didengar. Aku menulis untuk mengubah dunia. Aku menatap kalimat itu lama sekali, lalu tersenyum. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena aku tahu aku sudah melewati badai, dan aku masih di sini, berdiri, bernafas, berkarya. Hari-hariku di Arunika Capital dimulai tanpa seremoni. Tak ada sambutan hangat atau bunga di meja kerja. Tapi ada yang lebih penting, ruang. Ruang untuk berpikir, untuk tumbuh, untuk menjadi diriku sendiri tanpa harus menyembunyikan siapa aku. Aku memimpin tim kecil yang terdiri dari 3 orang. Dita, analis muda yang cerdas dan penuh semangat. Raffi, mantan jurnalis ekonomi yang kini beralih ke riset pasar. Dan Siska, desainer komunikasi visual yang punya mata tajam dan hati yang peka. Kami berbeda, tapi satu visi. Membangun ulang dunia kerja yang lebih adil. Kami bekerja dari ruang coworking yang sederhana, dengan tembok penuh coretan ide dan sticky notes warna-warni. Tak ada meja pribadi, tak ada sekat. Hanya meja panjang, kopi hangat, dan diskusi yang kadang berakhir dengan tawa, kadang dengan air mata. Tapi di balik kehangatan itu, ada kerja keras yang tak main-main. Kami menyusun laporan riset tentang etika dan keberlanjutan dalam investasi modern. Kami mengembangkan modul pelatihan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membangun budaya kerja yang sehat. Kami bahkan mulai merancang platform digital untuk menghubungkan perempuan profesional dengan mentor dan komunitas yang suportif. Setiap malam aku pulang dengan tubuh lelah tapi hati penuh. Tak ada gaji besar seperti dulu. Tak ada kartu akses ke gedung pencakar langit. Tapi ada rasa memiliki. Ada makna. Suatu sore saat sedang menyusun materi untuk pelatihan klien pertama kami, aku menerima email dari seorang nama yang tak asing. Bu Rani. Kirana, aku mengikuti perjalananmu dari jauh. Maaf belum bisa muncul ke permukaan. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu membuatku percaya lagi, dan kamu membuat banyak perempuan percaya bahwa kita bisa memilih untuk tidak tunduk. Teruskan, aku bangga padamu. Aku membaca email itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mungkin tak lagi bersamaku di medan ini, tapi aku tahu ia adalah bagian dari fondasi yang membuatku bisa berdiri hari ini. Beberapa minggu kemudian, kami mendapat undangan untuk menjadi pembicara di sebuah konferensi nasional bertema Masa Depan Kepemimpinan Perempuan. Aku diminta menjadi keynote speaker. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan setelan hitam sederhana. Di hadapanku, ratusan pasang mata menatap. Beberapa penuh harap, beberapa skeptis. Tapi aku tak gentar. Dulu, kataku, aku pikir kesuksesan itu soal naik jabatan, gaji besar, dan duduk di ruang rapat mewah. Tapi hari ini, aku tahu,
Kesuksesan adalah ketika kita bisa memilih untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Tepuk tangan menggema. Tapi yang paling menyentuhku adalah ketika seorang peserta perempuan muda menghampiriku setelah acara. Mbak Kirana, dulu aku takut bersuara. Tapi sekarang aku sedang menyusun pengaduan untuk HR karena pelecehan verbal dari atasan. Aku tahu risikonya, tapi aku juga tahu aku nggak sendiri. Aku menggenggam tangannya. Kamu nggak sendiri, dan kamu nggak salah. Malam itu aku pulang dengan langkah ringan. Di balkon apartemenku, aku menatap langit Jakarta yang masih bising dan penuh lampu. Tapi kali ini, aku tak merasa kecil, tak merasa terasing. Aku berdiri di atas kaki sendiri, dan dunia akhirnya mulai mendengarkan. Tapi dunia juga punya cara aneh untuk menguji keteguhan hati. Dan ujianku datang dalam bentuk yang paling tak kuduga. Sebuah undangan resmi untuk menjadi pembicara dalam Konferensi Investasi Nasional, acara tahunan paling bergengsi di industri keuangan. Aku membaca undangan itu berulang kali. Namaku tercetak di antara deretan nama-nama besar, CEO, direktur, ekonom senior, dan di antara mereka satu nama membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Dimas Prasetya, Direktur Eksekutif Ardanta Capital. Pak Dimas, orang yang dulu memintaku menjadi pemanis ruang rapat, orang yang menyingkirkanku tanpa memberi ruang untuk bicara, orang yang menandatangani surat pemecatanku dengan tangan dingin dan senyum palsu. Aku menutup laptop perlahan, tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini bukan sekedar konferensi, ini adalah panggung penghakiman, bukan untukku, tapi untuknya. Hari itu aku berdiri di belakang panggung, mengenakan setelan hitam yang sama seperti saat aku pertama kali berbicara di Arunika. Di tanganku, naskah presentasi yang sudah kuhafal di luar kepala. Tapi pikiranku tak bisa lepas dari satu bayangan, wajah Pak Dimas, dan semua luka yang ia tinggalkan. Panitia memanggil namaku. Aku melangkah ke atas panggung, lampu sorot menyambutku. Di barisan depan, aku melihatnya. Duduk tegak, mengenakan jas abu-abu, wajahnya tak berubah. Tenang, percaya diri, dan kosong. Aku mulai bicara. Dulu, saya berdiri di ruang rapat sebagai analis muda. Saya bicara dengan data, dengan riset, dengan keyakinan. Tapi saya diminta untuk bicara dengan senyum. Diminta untuk tampil manis, bukan cerdas. Dan ketika saya menolak, saya dipecat. Ruangan hening, tak ada suara. Bahkan napas pun terasa tertahan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai pemimpin. Karena saya percaya, dunia kerja yang sehat bukan dibangun dari ketakutan, tapi dari keberanian untuk berkata tidak. Aku menatap ke arah Pak Dimas. Matanya bertemu mataku. Tak ada senyum, tak ada anggukan. Tapi aku tahu, ia mendengar. Setelah sesi selesai, banyak peserta menghampiriku. Beberapa menyalami, beberapa memeluk. Tapi aku hanya menunggu satu hal, langkah kaki yang akhirnya mendekat dari belakang. Kirana? Suaranya masih sama, tenang, datar. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain, rapuh. Aku berbalik. Pak Dimas? Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu luar biasa hari ini." Aku mengangguk. "Terima kasih. Tapi saya tidak berdiri di sini karena Bapak. Saya berdiri di sini meski Bapak." Ia terdiam, lalu menghela nafas. Saya tahu, dan saya minta maaf. Aku menatapnya, lama, dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang mungkin juga sedang dihantui oleh sistem yang ia warisi dan teruskan. "Saya tidak butuh permintaan maaf, Pak," kataku akhirnya. "Saya butuh perubahan." Ia mengangguk pelan. "Saya akan mencoba." Aku tak tahu apakah ia sungguh-sungguh, tapi aku tahu kata-kataku telah mengguncangnya. Dan itu cukup. Malam itu aku berdiri di balkon hotel tempat konferensi berlangsung. Angin malam menyapu rambutku.
Di bawah sana, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang tak pernah padam. Aku menutup mata, menarik nafas panjang, dan tersenyum. Bukan karena aku menang, tapi karena aku memilih untuk tidak kalah. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Malam itu, aku duduk di meja kerjaku, menatap layar kosong. Tapi pikiranku penuh wajah-wajah yang pernah kutemui. Perempuan-perempuan yang datang padaku setelah setiap sesi, dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar. Mereka yang pernah diam, mereka yang pernah merasa sendiri, mereka yang pernah percaya bahwa harga diri harus dikorbankan demi bertahan. Aku tahu, aku harus menulis sesuatu. Bukan artikel, bukan opini, tapi sesuatu yang lebih personal, lebih jujur, lebih dalam. Sebuah surat untuk mereka, untuk kita. Aku mulai mengetik. Untukmu perempuan yang pernah diam, aku tahu rasanya. Rasanya ketika kau duduk di ruang rapat dan merasa tak terlihat, meski semua mata menatapmu. Rasanya ketika kau bicara dengan data dan logika, tapi yang mereka nilai hanyalah warna lipstikmu. Rasanya ketika kau menolak disentuh, tapi malah dianggap tidak ramah. Rasanya ketika kau berdiri tegak, tapi dunia menyuruhmu membungkuk agar terlihat lebih bisa diajak kerjasama. Aku tahu rasanya. Karena aku pernah di sana. Aku pernah diam, pernah menahan amarah, pernah menangis di toilet kantor, menyeka air mata sebelum kembali ke meja kerja, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hari ini, aku ingin kau tahu, diam bukan satu-satunya pilihan. Suaramu berharga, integritasmu bukan kelemahan, dan keberanianmu adalah kekuatan yang tak bisa mereka ukur dengan KPI atau evaluasi kinerja. Jika kau sedang mempertimbangkan untuk bicara, tapi takut, ingat ini. Ketika satu perempuan bersuara, mereka mungkin akan mengabaikannya. Tapi ketika 2, 3, 10, 100 perempuan bersuara, mereka tak bisa lagi menutup telinga. Jadi jika kau siap, bicara. Dan jika kau belum siap, tak apa. Kami akan bicara duluan. Sampai kau merasa cukup kuat untuk menyusul. Karena kita tidak sendiri. Kita tidak salah. Dan kita tidak akan diam lagi. Dengan cinta dan keberanian, Kirana. Aku membaca ulang surat itu, lalu mengunggahnya ke platform komunitas yang kami bangun bersama. Dalam hitungan menit, komentar mulai berdatangan. Bukan hanya dari perempuan, tapi juga dari laki-laki yang ingin belajar, ingin berubah, ingin mendengar. Surat itu menjadi jembatan antara luka dan harapan, antara masa lalu dan masa depan. Dan di sanalah aku berdiri sekarang, di tengah jembatan itu, menengok ke belakang dengan kepala tegak, melangkah ke depan dengan hati penuh. Aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi aku tahu satu hal, aku tak akan pernah diam lagi, dan aku akan terus menulis, karena setiap kata adalah cahaya. Dan di dunia yang terlalu lama gelap, kita semua butuh cahaya untuk menemukan jalan pulang. Beberapa bulan setelah surat terbuka itu viral, aku berdiri di sebuah aula besar di tengah acara peluncuran resmi platform yang kami bangun, Suara Kita. Sebuah ruang digital untuk perempuan berbagi pengalaman, mencari bantuan hukum, dan membangun solidaritas lintas profesi. Di hadapanku, ratusan orang berkumpul. Beberapa wajah familiar, Dita, Raffi, Siska, Mbak Ayu,
bahkan Bu Rani yang kini menjadi penasihat kehormatan komunitas kami. Tapi yang paling membuatku tercekat adalah melihat barisan perempuan muda di kursi depan. Mereka yang dulu hanya berani mengirim pesan diam-diam, kini berdiri dengan kepala tegak, mengenakan pin kecil bertuliskan, "Aku tidak diam." Aku naik ke panggung, mikrofon di tanganku terasa hangat. Bukan karena lampu sorot, tapi karena semua energi yang mengalir dari ruangan ini. Energi yang dulu kupikir tak mungkin ada. Energi yang dulu hanya hidup dalam harapan. Aku membuka pidatoku dengan suara yang tak lagi bergetar. Dulu, aku dipecat karena menolak menjadi pemanis di ruang rapat. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk membalas, tapi untuk membangun. Karena aku percaya kita tidak dilahirkan untuk tunduk, kita dilahirkan untuk tumbuh. Tepuk tangan menggema, tapi aku belum selesai. Perjalanan ini bukan tentang aku, ini tentang kita, tentang setiap perempuan yang pernah merasa kecil, pernah dibungkam, pernah dipaksa memilih antara harga diri dan penghidupan. Hari ini kita buktikan, kita bisa punya keduanya, kita bisa punya suara dan tetap berdiri. Aku menatap ke arah kamera yang menyiarkan acara ini secara langsung ke ribuan penonton di seluruh Indonesia. Dan dengan nafas yang mantap, aku menutup pidatoku. Ini bukan akhir cerita, ini adalah awal dari banyak cerita baru. Cerita kalian, cerita kita, dan aku akan terus menulisnya bersama kalian. Setelah acara selesai, aku berdiri di luar gedung, menatap langit malam yang bersih. Tak ada lagi bayangan gedung tinggi yang menindih, tak ada suara-suara yang menyuruhku diam. Hanya angin yang lembut dan cahaya bulan yang jatuh di pundakku seperti restu. Aku membuka ponselku, membuka aplikasi catatan dan menulis satu kalimat. Ini bukan titik, ini titik 2. Karena setelah ini akan ada lebih banyak suara, lebih banyak cahaya. Dan aku tahu kisahku belum selesai, tapi untuk sekarang aku menutup bab ini. Dengan kepala tegak, dengan hati penuh, dan dengan suara yang tak akan pernah padam. Tamat.